semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Ini pemirsa nggak kamera katanya pula. Kita tuh ini dia. Nya. Ini ya klenane. Janan. Udah? Udah. Dah. Dah. Up. Enggak mau dia. Entah ambil botol dodotnya toh. Ambil botol dodotnya sedikit, Mami. Botol dodotnya. Biar menuju sudah di kamar kayaknya ini. Itu biar Mami ambil nggak ada situ tadi menuju. Pakai dulu. Iya itu diambil Mami, tunggu ya. Semalam kan saya bilang ke ladang saya mau buat ini pemirsa, mau buat bakwan. Udah saya potong-potong ini. Carrot sama kubisnya sama daun bawang. Yasmin kan nggak jadi. Daripada membusuk ini, kita buat aja gini di bawah. Kalau makan saya masukkan 2 bungkus tepung karena kalau misalkan kita biarkan juga rugi nih pemirsa kubisnya. Udah kalau bagaimanapun saya potong-potong. Pelit kali pun ini, kecil kali mangkoknya. Jadi yuk. Banyak nanti hasilnya ini loh. Kalau pakai tepungnya ini sebenarnya kita nggak usah letak apa-apa pun lagi, tidak boleh karena semua sudah ada. Saya nggak buat pedas ya, karena nanti kita makan pakai saus. Saya tambahkan sedikit serbuk kunyit lah. Kalian tahu semalam pulang suami saya buruh. Saya mau tanya, cuma saya nampak dia letih, jadi saya diamkan dulu. Pulang dia buruh, lepas tuh dia buka kasut terus masuk ke rumah. Terus dia masuk ke rumah, lepas tuh dia ambil tuala, dia mandi. Dia dalam bilik mandi, saya tengok lagi handphonenya, tuh daftar WhatsApp. Kalau kita di WhatsApp kan siapa yang kita message, soalnya dia yang paling di atas kan. Itu nomor yang saya tunjuk semalam itu belum sudah dia delete. Jadi nggak ada lagi di kontak chat WhatsApp. Jadi udah dia delete. Sampai rumah buka sepatu dia delete dulu, baru dia mandi. Udah gitu selesai dia mandi, dia makan. Lepas itu dia duduk luar kan. Saya tengok dia udah nengok, baru saya tanya. Saya bilang gini, kenapa awak unblock lagi perempuan yang hari itu? Saya bilang. Apa? Saya tak tahu. Saya cakap, awak buka lagi blokiran perempuan yang hari itu kan? Mana ada, saya tak tahu katanya. Saya tahu itu nomor saya, ingat, saya bilang. Terus katanya apa kalian tahu? Oh, tak tahu lah, saya tak tahu lah katanya. Lepas itu saya bilang, awak buka blokirannya, lepas itu awak call dia pukul 10.30, saya bilang. Lepas itu awak delete panggilan, lock panggilan awak delete, saya bilang. Lepas dia cakap apa tuh? Oh, 2 hari lepas code, itu semalam code saya apa namanya, mabuk tapi tidur, saya panggil semua orang Malaysia katanya.
Saya ambil dia punya phone, saya mau tunjuk ini awak call gitu kan, dia udah delete. Jadi kan nggak ada lagi, nasib baik saya masih ada tertinggal di handphone masa saya buat vlog. Ini saya bilang, tengok, saya bilang awak ada call dia, saya bilang. Lepas itu sekarang nggak ada, udah awak delete kan, saya bilang. Lepas itu saya bilang, kalau awak call ini mas awak, dia banyak 4 April dia banyak call orang Malaysia, kawan-kawan dia pemirsa, dia banyak call. Yang saya bilang dia itu tengah malam dia entah siapa call, saya pun setengah-setengah sadar saya bilang itu. Saya itu dia callin semua orang Malaysia. Saya tengah, ini 4 April awak call dia orang semua, tapi yang nomor tadi itu awak unblock 19 Maret, awak call, saya bilang tak tahu apa kalian sembang, saya bilang gitu pemirsa. Lepas itu kalian tahu dia bilang apa? Saya sekarang apapun tak ada ingat. Oke, lepas, saya bilang awak ada istri kan, awak ada anak, saya bilang ngapain awak komen-komen di Facebook janda-janda, saya bilang sebab perempuan itu saya kenal. Cakap, oh itu dulu sudah 2 bulan dulu itu, dia cakap 2 bulan ke 2 minggu ke, sebab itulah mana-mana pesta, mana-mana orang meninggal saya pergi, selalu saja jadi bahan cerita orang. Awak pun udah ada anak, udah ada istri, entah ngapain komen-komen di Facebook janda-janda, saya bilang. Orang ngomong apa, orang cakap apa, orang bagi makan ke tak, memang orang tak bagi makan kita, tapi kita kan ada malu, ada telinga kita dengar orang sembang pasal kita, suaminya itu memang gatal, pantang ada dia nampak janda-janda dekat-dekat kampung ini, pasti dia add Facebook, semua janda dekat kampung ini awak add. Lepas semalam saya dibagi tahu yang dia itu komen di Facebook perempuan tuh, saya memang tengok notifikasi singgam, dia tuh banyak hantar friend request kepada janda-janda yang di dekat-dekat kampung kami ini, banyak janda-janda kembang pemirsa. Mudah-mudah udah janda gitu banyak. Antar semua friend request, baru saya tahu juga semalam loh. Saya pun kadang-kadang enggak. Saya cerita begini, terpulang. Kalau kalian rasa kayak mengaitkan ya udah jangan ditonton. Dia kayak pengajaran, kalian bisa tengok gitu. Istilahnya seberapa besar kesabaran istri kadang menunggu perubahan suami. Seberapa besar ya keinginan istri mempertahankan kita rumah tangga. Kalau saya nggak harapkan apapun dari dia, saya selalu bilang di antara bapak-bapak di kampung ini semua, awak yang paling tenang hidup, tak payah pikirkan itu anak habis lauk, mau beli beras habis, elektrik, mau beli sabun, awak tak payah pikir itu semua. Saya yang pikir, awak just buat elok, setengah hari pergi ke ladang, pulang dari ladang makan, lepas itu mau pancing, pulang pancing mau minum, terserah saya bilang, tapi setengah hari pergi ladang, tak kisah di ladang tidur ke apa kerjaan orang tak ada nampak duduk rumah. Awak juga yang malu, nanti orang cakap tengok istrinya juga bagi dia makan, bila-bila ke rumah juga, awak juga yang malu, saya bilang. Lepas itu ngapainlah awak call lagi perempuan itu, saya bilang. Berubah, kalau berubah lah, udahlah, malu lah, saya bilang. Lagi pun itu pelacur, saya bilang. Saya tak ingat saya call dia, saya itu mabuk kuat pun. Saya tak ingat pun. Ya awak mabuk, kalau itu pelacur juga awak ingat, saya bilang. Saya sekarang apapun tak ingat, sekejap cakap, sekejap saya lupa. Awak cakap sekejap cakap, sekejap lupa, tapi awak komen dekat Facebook orang udah hampir 2 bulan masih ingat, saya cakap, angka handphone, saya hantam ibu yang mulut, pecah ibu yang mulut, pergi masuk dalam. Saya terus masuk karena orang pancing banyak di luar, saya malu lagi. Saya masuk dalam semuanya. Biar kalian tahu tipikal lelaki itu pemirsa. Dari pengalaman saya sendiri, lelaki yang suka berbohong, cakapannya berubah-ubah. Lepas tuh, bila dia rasa dia dah tak boleh lagi mengelak, dia akan marah, terus kubur kita gitu. Kalau kita sembang lagi, dia saya tampar dia punya mulut gitu, karena dia udah kalah gitu, karena dia udah nggak bisa lagi mengelak gitu. Saya masak semalam. Itulah dia. Sampai saudara saya bilang apa tahu? Jangan kau udah dijampi itu sama si Maden. Kenapa? Cerita kali kalau sama dia, selalu dia buat macam ini pun, selalu kau dia maafkan, dia buat beberapa kali lah dia buat kau macam ini. Saya pun nggak tahu lah. Entah cinta, entah saya nggak tahu, entah bodoh,
entah buta, entah cinta mati, entah karena kasihan, entah apa nggak tahu, saya pun nggak tahu pemirsa. Cuman memang ada dia macam rasa bimbang di hati saya untuk bagi keputusan yang tegas. Betul saya bilang. Kalau untuk masalah lain saya itu orangnya tegas, tapi kalau untuk ngambil keputusan untuk senyum, saya memang agak orangnya kayak bubur lembut, bubur sumsum, tahu kalian tahu? Saya pun nggak tahu. Cepet merata minumnya. Kalau mau menggatal pemirsa, kalau mau menggatal, saya pun satu hari tak tahu berapa orang inbox. Saya tahu istilahnya bukannya sebab cinta ke apa enggak. First dulu orangnya kita ada duit. Second pula orangnya sebab saya buat konten video selalu orang tengok kan pasti banyak duitnya. Nah, jadi orang ingatnya gitu. So kita kena pandai-pandai jaga bagi peluang pada orang ketiga. Gitu. So kalau misalkan kita lepas macam kami cerai pun belum tentu juga yang perempuan yang sekarang dia dekat-dekat itu mau kawin sama dia, belum tentu. Dia ngira saya ini sini banyak duit, saya tahu. Dulu orang sini juga banyak gatal-gatal sama dia, cuman bila step by step orang tahu, oh rupanya istri yang cari duit, oh rupanya begini begitu, oh udah kurang. Saya nangis tadi, saya bilang, saya tahu kamu perangai macam ini, saya bilang, saya lebih baik tinggal di Malaysia dulu, saya bilang. Dulu di Malaysia kau kerja, saya bilang, kalau nggak pergi kerja tunggu kawan-kawan datang minum, kalau nggak minum pergi pasang jala, pancing ikan, nggak pernah terpikir kau mau cari perempuan, saya bilang. Sebab sini suami orang pacaran dengan istri orang, atau suami orang pacaran dengan anak bujang, atau istri pacaran dengan anak bujang. Di sini begitu. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat iman, memang susah. Jadi karena udah hampir semuanya gitu, kalau misalkan ada nampak pun lagi orang pacaran sama suami orang cuma ya selagi dia nggak menyusahkan kau, ngapain lah kau mesti, ya udah di normalize. Deko, anak mama pletano. Tanam. Ini kayak kali. Oke pemirsa, ini dia bakwan kita nampak tahu. Oh iya, terima kasih banyak ya. Saya pemirsa berusaha tegar di depan kamera karena orang kita mau nangis pun orang udah banyak nampak drama-drama menangis. Harus kuat, betul tak? Karena udah banyak kali kena, jadi udah terbiasa. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.